Adakah dari kalian yang suka banget atau pernah nonton anime komedi legendaris? Kalau menurut gua ya, yaitu Gintama. Kalau iya, kalian pasti nggak asing sama salah satu cara serial Gintama membawakan komedi dengan memparodikan anime lain. Seperti parodi dari Naruto, One Piece, dan kalau menurut gua ya yang paling sering adalah Dragon Ball. Tapi kok bisa ya Gintama ngeparodiin banyak judul lain kayak gitu dan juga nggak kena pelanggaran copyright atau yang biasa kita kenal dengan copy kanan atau hak cipta. Dan bukannya ngurus persetujuan itu biasanya ribet ya terkait untuk hak cipta itu. Well, if you want to know more, let's discuss with me. Anime Gintama merupakan adaptasi dari manga Gintama yang dibuat oleh Hideaki Sorachi Sensei yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2003. Dapat dikatakan jika anime Gintama merupakan anime yang memiliki kualitas yang baik untuk setiap serinya. Ya, kalau menurut data dari My Anime List, untuk peringkat 10 besar aja di My Anime List udah diisi dengan 4 judul seri Gintama, baik itu yang serial TV ataupun movie. Anime ini merupakan anime action, akan tapi beberapa orang lebih sering mengenalnya dengan Gintama yang menyajikan komedi yang nggak tanggung-tanggung. Apalagi kalau bicara soal parodi. Kayaknya kepanjangan, gua kalau misalkan nyebutin anime-anime yang pernah dikomediin atau dibuat parodinya oleh Gintama ini. Tapi kenapa ya serial ini seakan bebas untuk memparodikan banyak anime? Kok bisa ya? Dan jawabannya adalah sederhana, dikarenakan anime atau manga yang diparodikan oleh Gintama masih satu penerbit dan juga studio. Seperti halnya Dragon Ball yang masih satu penerbit yaitu Shonen Jump, atau Gundam yang masih satu studio yaitu Bandai Namco. Jawaban ini sebenarnya bukan jawaban ofisial yang gue dapat dari Shonen Jump, dikarenakan ya gue juga susah sih kemarin buat nemuin kebijakan atau semacam aturan antara Shonen Jump dengan autor atau mangaka. Dan sebenarnya jawaban ini gue ambil pendekatan dengan gue melakukan interview kepada autor komik Indonesia. Ya, kalau kalian tahu, judulnya adalah Moonflower yang diterbitkan oleh platform sebelah, yang warna hijau itu. Dan dari hasil interview tersebut, gue akhirnya bisa paham kalau untuk kontrak antara autor dengan publisher, nantinya akan ada dua hak cipta, yaitu autor dan juga untuk publisher. Di mana ketika publisher memegang hak cipta, maka karya tersebut dapat digunakan oleh publisher untuk apa aja. Dan dari hal tersebut, gue ingin menarik satu kesimpulan. Kalau dalam memparodikan, tentunya pasti tetap ada namanya izin kepada orang yang memiliki hak cipta. Dan dalam kasus Gintama, ketika autor ingin memparodikan suatu manga, tentunya persetujuan akan lebih mudah dikarenakan autor hanya perlu bilang ke editor, kalau untuk next chapter, ia akan memparodikan manga lain, akan tetapi masih berada dalam lingkup Shonen Jump. Dan kemudian editor akan menyampaikan ke pihak penerbit agar mendapatkan persetujuan terkait usulan dari autor. Barulah ketika mendapatkan persetujuan, autor akan membuat parodi tersebut. Akan tapi, jawaban ini hanya bisa berlaku jika kebijakan yang ada di Shonen Jump sama dengan penerbit yang gua interview. Nah, kalau misalkan enggak, berarti ya gua harus cari jawaban lain sih. Sorry ya. Jadi gini, kalau kalian misalkan nanya lagi, kenapa manga lain jarang ada parodinya, meski prosesnya bisa sederhana itu? Ya, itu mah terserah autornya mau bikin parodinya di animenya apa enggak. Kalau emang animenya nggak ada unsur komedinya, ngapain juga dikasih parodi? Karena parodi sendiri emang tujuannya memang membuat komedi di suatu cerita. Ya, jadi kurang lebih itulah jawaban mengapa Gintama dapat memparodikan banyak anime atau juga manga. Dan semoga penjelasan gue tadi bisa ngejawab rasa penasaran kalian. Buat kalian yang masih ada pendapat lain bagaimana kenapa sih Gintama itu bisa memparodikan banyak anime atau manga, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. Dan, hai, boku no video mete arigato. Jamatane!